Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'd. Saudara-saudara muslim, saudara-saudara seiman, seislam. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai beberapa masalah hukum. Yang pertama mengenai mencetak atribut kekafiran. Yang kedua pertengkaran suami istri. Yang ketiga najis yang dibawa oleh lalat. Dan yang keempat yaitu lele atau ikan lele yang dikasih makan dengan bangkai babi. Simak terus videonya dan jangan di skip agar tidak gagal paham. Baik, yang pertama adalah mengenai mencetak atribut kekafiran. Ada masyarakat yang bertanya, saya tinggal di daerah yang jumlah penduduknya antara muslim dan non-muslim sama banyaknya, di 50-50. Jadi muslim 50%, non-muslim 50%. Dan saya punya percetakan yang mana kebanyakan pelanggan saya itu adalah non-muslim. Dan saya juga banyak mencetak atribut-atribut atau perlengkapan-perlengkapan yang berkaitan dengan agama mereka. Jadi di atribut-atribut itu ada simbol-simbol kekafiran. Bagaimanakah hukumnya? Jawabannya di sini ada dua pembahasan. Yang pertama adalah mengenai apa hukum jual belinya. Jadi yang pertama, hukum jual belinya adalah haram atau tidak sah. Kemudian, jika memang haram, maka bagaimanakah solusinya? Sedangkan keahlian masyarakat tadi atau orang tadi itu hanya dalam hal tersebut, percetakan itu. Maka jawabannya adalah tidak menerima pesanan yang berkaitan dengan hal-hal yang membantu maksiat. Jadi Anda tetap menerima pesanan-pesanan, cuman apabila ada pesanan-pesanan yang di situ ada pelanggaran terhadap agama, membantu dalam kemaksiatan, maka jangan diterima atau tidak menerima pesanan-pesanan tersebut. Jelas ya? Nah, referensinya ada dalam kitab Bujairumi Al-Khatib dan juga dalam kitab Fathul Mu'in. Anda bisa lihat referensinya di sini. Baik, yang kedua yaitu mengenai pertengkaran suami istri. Jadi ada kejadian, ada seorang masyarakat yang bertanya, ada kejadian di kampung saya, suami istri itu bertengkar. Akhirnya sang suami menyuruh istrinya untuk pulang ke rumah orang tuanya dan membawa anak-anaknya. Jadi pertengkaran demi pertengkaran terus di dalam rumah tangga. Akhirnya saking sumpahnya suami itu mengatakan, udah kamu balik aja ke rumah orang tuamu beserta anak-anakmu. Maka istrinya bertanya kepada suaminya, kamu bilang seperti itu, apakah kamu mentalak saya? Terus suaminya mengatakan, terserah kamu mau anggap ini tolak atau bukan. Nah, bagaimanakah hukum dalam masalah seperti ini? Apakah kata-kata yang diucapkan oleh suami itu jatuh talak atau tidak? Jadi jawabannya adalah
Jika suami ketika mengatakan pulanglah kamu ke rumah orang tuamu, ada niat talak di dalam hatinya, maka terjadi talak. Jadi ketika mengatakan pulanglah kamu ke rumah orang tuamu, sambil di hatinya ada niat talak, niat menceraikan istrinya, maka langsung jatuh talak. Tapi apabila tidak ada di dalam hatinya niat untuk menceraikan istrinya, maka tidak jatuh talak. Referensinya ada dalam kitab Al-Muhadzab, dalam kitab Rawdatul Talibin, dalam kitab Fathul Mu'in. Anda bisa lihat referensinya di sebelah sini. Kemudian yang ketiga yaitu najis yang dibawa lalat. Jadi ada masyarakat yang bertanya, apabila ada seekor lalat yang hinggap di bangkai babi, kemudian hinggap lagi di makanan, apakah makanan tersebut menjadi najis? Tidak ada lalat terbang hinggap di bangkai babi. Babi kan najis. Setelah hinggap di bangkai babi, dia hinggap lagi ke makanan kita. Apakah makanan kita itu menjadi najis? Jawabannya adalah tidak. Jawabannya adalah tidak. Referensinya ada dalam kitab Hawashi Asyarwani wal Abadi, dan dalam kitab Mughnil Muhtaj, dan juga dalam kitab Hasyiatul Jamal ala Fathil Wahhab, dan juga ada dalam kitab I'anatul Talibin. Kemudian Anda bisa lihat referensinya di sebelah sini. Yang keempat yaitu mengenai ikan lele yang diberi makan bangkai babi. Jadi ada ikan lele, dia makanannya itu adalah bangkai babi. Babi kan najis, babi kan haram dimakan. Apakah kita boleh mengkonsumsi lele yang dia itu memakan daging babi atau bangkai babi tadi? Boleh apa tidak? Jawabannya adalah halal tapi makruh jika tanpa ada perubahan pada ikan, baik bau, rasa, atau warna yang dipengaruhi oleh bangkai tersebut. Jadi kalau kita cium daging ikan lele itu, kita cium, kalau di situ ada perubahan-perubahan bau, rasa, atau warna yang disebabkan oleh bangkai babi tadi, maka halal tapi makruh. Maksudnya lebih baik jangan dimakan, walaupun itu halal. Lebih baik, bukan nggak boleh, lebih baik. Tapi kalau kita cium lele itu tidak ada perubahan dalam warna, bau, dan rasanya yang disebabkan oleh bangkai babi tadi, maka halal dan bagus dimakan. Tidak ada keharaman di situ. Jadi sekian pembahasan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan bagi anda yang mengetahui video ini atau pembahasan ini, silahkan sebarkan, sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahuinya. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.